wa man ahsanu minallahi sibgha. Jadi akidah kalau sudah mantap kayak gitu dikoptasi Uni Soviet tetap menjadi apa Islam. Akhirnya Ceknya Uzbek tetap jadi negara. Makanya saya pesan didik anak itu pakai sibgha. Pakai apa? Sibgha. Sehingga dengan dunia yang seperti ini anak-anak kita menjadi muslim yang baik, mukmin yang karena dilatih apa? Dengan sibgha tawah wa man. Ini kalau mulai saking penjelasan di kias Ali itu analogi kias ya, analog terus tenggene ilmu usul fikih itu ada kias itu kan kias awlawi dari bawah dikiaskan ke yang lebih apa atas. Ada kias setara namanya kias musawah setara. Ada kias fahwal khitab, maknanya ya orang pasti sadar kalau maknanya seperti itu. Sampean saya kira beda. Jawab mau biasa mau. Bodoh pantes, pinter pantes jawab. Kalau bolak-balik ngaji menerangkan. Kita ini hidup itu menjadi tahu apa malah menjadi tidak tahu gara-gara hidup. Nah, aku mari ke goblok sih, ora oleh. Gara-gara hidup menjadi tahu. Yo, rasa bener gara-gara hidup menjadi tidak tahu. Itu goblok itu sebab apa? Sebab tahu apa sebab tidak tahu? Wes gak polling ke apa? 02 sebab tahu. Ini emosi kurang. Awal hidup itu menjadi tahu menjadi tidak tahu. Mas 01 itu. Tahu. Menjadi tahu. Nah, kan tengah-tengah. Wong loro padha ora jelas ya, cara kowe. Enggak tahu. Berarti menang 0 berarti. Biasa. Tawari ilmu hakikat ya. Jadi awal syaratnya jadi wali. Meskipun jadi wali itu ya angel tapi tak warai mukaddimah ya napa. Jadi nak bariki orang wali cek apa? Mukaddimah. Nah, sekarang misalnya gini, saya mau minum teh. Jadi saya melihat teh. Saya minum teh. Karena saya fokus minum teh terus anak saya main di sekeliling saya, anak saya kecil misalnya. Terus jatuh. Saya ini dianggap bodoh kan? Bodoh kan, gara-gara mau minum teh fokus saja membiarkan anak jatuh. Yang andai kan saya tidak fokus minum teh, mungkin anak saya terkontrol. Terus ngerti ada cilik kan potensi apa. Begitu juga dunia. Gara-gara delok babunan ayu-ayu, delok gemerlapi dunia politik, delok hal-hal yang nggak penting, akhirnya melupakan hal yang penting. Sekarang misalnya Allah itu Ar-Razzaq, pemberi rezeki, Allah itu Al-Mudabbir sing ngatur. Gara-gara Fauzi terus meyakini satu makhluk apa yang menyelamatkan Indonesia. Ini kan dari iman kepada Allah menjadi iman kepada itu tidak boleh sih, iman ya pengeran. Jadi dunia itu biasa ya. Oh, namun bisa nonton Maya tetap berorganisasi secara duniawi, tapi tetap bisa menentukan. Ini rumah tenan awas. Nah karena kita hidup maka menjadi tidak tahu. Kita tahu itu menjadi tidak tahu. Surga sehingga nanti tak terangkan sekian dalil dari Quran dan hadis. Gara-gara saya fokus minum teh, terlena mau ngopi, wah sena isu-isu ngopi. Gara-gara terlena itu anak saya jatuh, menjadi tidak tahu. Begitu juga dunia. Makanya Allah sering memberi nasihat, fala taghurrannakumul hayatud. Kamu jangan tertipu oleh kehidupan dunia. Ibaratnya Allah menunggu direm, dat paling penting, paling pokok. Tapi kamu abaikan. Kamu bilang jabatan penting, teman penting, mitra pejabat penting, komunitas penting. Kamu sampai lupa bilang nah Allah itu lebih penting. Nah, ini sudah mulai kena hijab. Nah orang yang kena hijab ini nanti tidak bisa masuk surga karena Allah duka dengan duka marah besar. Allah ngendikan kalla innahum ar-rabbihim yauma idzin lamahjubun. Orang-orang ini nanti ketika di akhirat terhijab dari saya karena zaman yang dunia ora tau roh aku. Kenapa kok terhijab? Justru karena ada yang diketahui, justru ada yang diketahui. Contoh paling mudah itu copet atau lonte atau koruptor atau apa saja. Misalnya nyuwun sewu orang jadi copet itu kan umur 17 atau misalnya jadi pekerja seks nakal itu kan umur 17 atau 18. Hanya karena pernah mendapat rezeki dari judi misalnya atau dari transaksi yang haram. Terus dia bilang gitu, aku nak jadi copet mangan kopo. Aku nak judi mangan kopo. Aku nak gak jadi wong nakal mangan kopo.
Padahal dia 17 tahun nyatanya bisa makan, birizkillah apa? Tapi pernah merasakan 1-2 bulan dari rezeki haram, dia menvonis seakan-akan tidak bisa makan kecuali dari rezeki haram. Ya itu tadi, gara-gara tahu nikmatnya uang yang sepintas lewat haram, nyopet atau korupsi, terus menafikan nikmat-nikmatnya. Jadi dari tahu nikmatnya nyolong atau korupsi menjadi tidak. Makanya kalau dalam ilmu tasawuf itu gini fatwalian, manusia sekarang itu tidur, kalau mati baru bangun. Jadi dalam ilmu tasawuf itu an-nasu niyamun wa idza matu intafau. Mungkin ada yang hafal tapi tidak paham. Jadi rata an-nasu niyamun wa idza matu intafau. Manusia kabeh sak dunya iku turu, nek mati lagi tan. Mergo nek wis mati iku lagi roh, jebule sing hak tenan iku sujud ning pangeran. Sing hak tenan iku subhanallah walhamdulillah. Sing hak tenan iku muni Allahu akbar. Kae zaman ning dunya dintekno kowe ngomong nu Amerika super power. Kenal presiden penting, kenal menteri penting, kenal kiai gede penting. Iku mbok entek. Barang-barang sing cara akhirat gak mendesak mbok. Wong nak ramangan mati, ora duwe gaji sumpah. Pensiun sumpah. Hal-hal nanti setelah di akhirat kamu hanya tahu satu kalimatul haq, yaitu kenangan terbaik kamu di dunia itu sujud. Jika kamu getun ketika hidup tidak pernah sujud. Makanya kata Rasulullah, nanti kamu tahu ketika di akhirat hatta takuna sajdatul wahidatu khairan minad dunya wa ma fiha. Sehingga kamu nanti tahu bahwa sujud satu kali itu lebih baik ketimbang dunia dan sisi. Karena ternyata setelah kamu di akhirat yang layak jadi poin kamu hidup di dunia itu hanya apa? Sujud. Nah, ini juga kan WA penting, HP terbaru penting, babonan penting, mutra penting, ngomong terus berjuta-juta kalimat. Hanya karena kamu hidup. Tahu saya mati, kau ngerti, kau kabeh dak. Maka ilmu kamu itu setelah mati, lagi ilmu terlambat. Nah, pas ilmu mau terlambat itu Allah duka, kalla apa alhaqumut takadzur hatta zurtumul qabir. Allah saufa ta'lamun, summa kalla. Terus kalau ta'lamuna ilmal yakin la tarawun al-jahim. Pas kowe ilmumu wis bener, Gusti ternyata penting sujud teng jenengan, ternyata penting jenengan Allah. Pas roh pas wae mlebu neraka, kok wis kecewa. Ya saiki tapi wae mlebu neraka, roh wis terlambat. Mane tak warai saiki ben ora roh pas wae mlebu neraka. Kok nak roh terlambat, pas roh wae mlebu. Sehingga ketika Allah melehno wong kafir, melehno itu mencibir orang kafir. Kata Allah begini. Ini mungkin yang hafal Quran bisa dicek lagi. Fakashafna angka fito akafa basarukal yauma hadid. Jadi kata Allah ngomentari orang kafir ketika di akhirat, laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Kamu lupa kan kalau ada akhirat seperti ini, kata Allah. Fakashafna angka fito aka, sekarang kamu saya kasaf, saya buka semua fakta. Fa basarukal yauma hadid. Sekarang pandangan kamu tajam. Dulu di dunia bilang misalnya seks penting, dugem penting, narkoba penting, maksiat penting, kalau nggak gitu saya pusing. Nanti di akhirat semua ini jadi problem. Artinya apa? Gara-gara di dunia melihat gemerlapnya dunia, dia menjadi tidak tahu pentingnya Allah, tidak tahu pentingnya akhirat. Maka dengan hidup malah menjadi tidak. Maka untuk menjadi tidak tahu, itu sebabnya dua. Makanya polling 01 dan 02 sama benarnya. Gara-gara tahu yang menjadi tidak tahu, gara-gara tidak tahu yang menjadi tidak. Tadi misalnya kamu fokus ya, misalnya Rukin jelalatan buat cawe doa, fokus buat cawe doa, kalau waktu ngarepe kejengkang, kesandung, berarti gara-gara melihat menjadi tidak. Ya kira-kira seperti itu, gara-gara fokus dulu dunia, nganti raroh hae Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Allah sering pesan, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil. Kamu jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Makanya saya itu orang yang paling fanatik sujud. Kalau suwun jenengan sing sujud. Wes sujud salat 5 waktu lah nikmati. Karena sekali kamu terbiasa mensifati dunia ini penting, nanti kamu akan lupa mensifati akhirat itu penting. Dan itu awal kamu tergelincir dari ansawa isabil, dari jalan yang benar. Makanya tadi pepatahnya orang sufi apa? An-nasunyamun wa idza matu indah. Manusia itu tidur, kalau mati baru. Terus contoh kedua begini, kenapa Allah begitu murka ketika orang tidak mengerti hak-haknya Allah? Bukan karena Allah anarkis atau keras, memang secara akal pasti begitu.
Saya sama tak beda ini. Ya contoh gampang-gampang saja, tak wari logika. Kalau ada orang buta lewat kemudian nabrak tembok, karena apa? Karena buta kan? Buta itu maknanya apa? Tidak tahu. Akibat tidak tahu, nabrak tembok. Ya kan? Karena tidak tahu. Karena tidak tahu nabrak tembok, karena tidak tahu terjatuh di sungai, karena tidak tahu terjatuh di jurang. Sekarang juga sama. Orang karena tidak tahu pentingnya agama, tidak tahu pentingnya Allah, kemudian dia fokus ke duniawi. Akhirnya ya nabrak tembok. Natijanya sama enggak? Saya ulang lagi ya. Orang buta karena tidak tahu nabrak tembok. Orang fokus untuk perempuan cantik atau melihat apa, kemudian dia tidak tahu depannya juga nabrak. Untuk menjadi nabrak itu syaratnya tidak tahu apa tahu. Bisa dua-duanya. Tidak tahu ya sebabnya nabrak, fokus ke yang lain ya bisa. Maka tidak tahu ya sebab nabrak, fokus ke yang lain juga sebab. Nah mata kita, hati kita ini sudah dipenuhi hal-hal yang tidak penting, sehingga kita lupa dari hal yang penting. Kayak tadi kita mau minum kopi saja, fokus sampai meninggalkan anak main sampai jauh. Berarti minum kopi sebenarnya tidak satu kebodohan, tapi ketika membiarkan anak kecil jatuh itu adalah kebodohan. Sebetulnya makan menikmati dunia itu tidak kebodohan, tapi ketika Anda melupakan Allah itu menjadi satu apa? Kebodohan. Ini disebut kamu jangan terlena oleh kehidupan apa? Nah kenapa terlena? Itu kalian delok. Mulane Nabi ora tau delok tuh. Nabi. Saya ini tak latih gitu di wali, tapi muka dimah. Pulau itu belum pernah delok. Saya pernah punya kakak wakil bupati, punya teman gubernur, teman gubernur banyak tuh. Oh dia susu rawani, mereka khawatir senang. Nabi itu pernah, Nabi itu yang manusia pernah lewat itu. Kemudian tonggo-tonggonya Nabi bukan pas pulang bawa unta-unta banyak. Itu Nabi melihat mungkin 0, sekian detik. Itu dilori pangeran. La tamudanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid. Jadi misalnya kayak roga misalnya dulu wong numpak Alphard pejabat ono sing bukakno. Enak itu, nak jadi wong unik. Kalimat itu direkam oleh Allah bahwa Mustafa pernah ngomong enake jadi wong itu numpak Alphard ono sing buka. Tapi dia tetap kirim. Sehingga nanti di akhirat kalimat itu direkam misalnya nanti ternyata yang numpak Alphard misalnya nyon sewu misalnya numpak Alphard tadi tetap di neraka, kamu ikut di neraka. Karena dia menikmati Alphard lali akhirat, kowe yang ngangen-ngangen kepengen seperti itu. Maka poinnya sama. Kalau pun rokok bareng. Terus ada orang sujud di musola, melarat sujud. Kowe tak pernah enak itu dua minggu. Padahal sujud itu yang menjadi orang masuk surga. Terus kowe ditakoki ning akhirat. Kowe tahu angen-angen dadi wong sujud mboten ate. Tapi dia tahu angen-angen mewah nate. Yes, seneng kono kira-kira gitu. Lha iku latara undal pas kowe roh ilmu yakin pas wae mlebu neraka. Iki mulane tak ajari dini kiat-kiat supaya kira mlebu. Makanya latih melihat dunia itu juga kesuwen. Misalnya di konco, di pejabat. Kalau nanti di keluarga pejabat, sampai sekarang pun saya sering punya teman. Buat nanti kalau melihat bahwa dia pejabat, karena saya takut saya melihat dia seorang mukmin yang sujud, yang sholat. Saya bodoh sekali kalau melihat dia pejabat, karena itu tidak ada artinya. Pak. Saya sampai sekarang yang saya melihat presiden orang yang mukmin, sehingga saya harus hormat. Saya melihat bupati orang yang mukmin, sehingga saya harus hormat. Lihat sampean ini wong sing mukmin, malah gue jalalan barang ini sudah mukmin plus. Jadi rasa tiga ekor tuh pinter gue jalalan. Jalalan budul bisa gaya bisa. Budul orang mana nih? Oh anu keambil uang bisa mau ke kitab oh. Just lah. Jadi saya ulang lagi. Makanya saya itu nanti kalau sampean alim sudah kayak saya, itu pasti nggak bisa nggak kagum sama sahabat. Sahabat itu, apalagi Rasulullah ya tentu. Sahabat dulu aja yang gampang ditiru. Sayyidina Umar ketika ditusuk oleh siapa Abu Lu'lu siapa Al-Majusi. Abu Lu'lu itu seorang Majusi. Dan Umar itu orang pendendam. Dia orang pendendam. Tapi tentu karena dia orang baik, ya pendendamnya hal-hal yang baik. Coba kalau kamu ditusuk orang itu dendam nggak? Kira-kira sebagai manusia kan dendam. Itu tanyanya begini sama yang ya taruh sekarang orang dekatnya. Yang bunuh saya tadi siapa? Itu Abu Lu'lu Al-Majusi, Hulamul Muhirah, dia budaknya Muhirah.
Majusi, iya ya Umar. Dia sudah mau mati. Itu ngendikan gini, sama siapa otaknya? Alhamdulillahilladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin sajada laka sajda yuhajuli biya yaumal qiyamah. Ya Allah, terima kasih sekali ya Allah. Engkau mentakdirkan saya dibunuh oleh orang yang enggak pernah sujud. Kalau saja dia pernah sujud, maka dia berhak menuntut saya dengan sujudnya untuk masuk surga. Artinya gini, kalau dia ditusuk orang yang pernah sujud, misalnya Sayyidina Umar kok ditusuk oleh Ruhin, kemudian Umar Ruhin masuk neraka, aku tetap pedih Gusti. Isowai sujudnya dia menjadikan nggak berhak masuk neraka. Artinya Umar sangat hormatnya pada sujud, dia nggak berani. Jadi kira-kira kok Umar sujud gue, itu kira-kira rawani masuk anak gue mlebu neraka. Piye-piye di kekuatan sujud yang mempotensikan tetap dia masuk surga. Makanya dia seneng, dedamnya kesampaian. Syukur lah langsung matanya aku nggak tahu sujud. Jadi tak pasti tahun pun rokok langsung geludeng kan kira-kira gitu. Saking hormatnya sampai sing jenenge sujud. Tapi kita sekarang enggak. Rawang ning musala sujud, ya kan wong nganggur. Otak kita ini sudah PKI lah kamu. PKI halus. PKI yang tanpa kartu, paham? Makanya Allah kalau muji sujud, enggak sampean tak latih supaya baca Quran yang benar. Kayak apa Allah bikin Ka'bah? Kayak apa mulianya Ka'bah? Itu dibikin Allah untuk apa? Lil akifina wa ta'tusai warrukais sujud, dan untuk orang-orang rukuk dan sujud. Ketika Allah menurunkan rezeki di bumi dan di langit, itu perhitungannya Allah masih itu asli. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas salat. Gusti, dan nak sujud ku kuat. Piye-piye menungso nak ramangan ra kuat. Nak is kuat dia tenaga ku ben sujud. Liyuqimus shalah. Ketika Allah muji orang baik, apa ibunal abidunal hamidunas sa'ifunas satrusnya ar-raqiunas yang rukuk. Karena tadi ketika nanti Anda di akhirat, kenangan terbaik Anda di dunia itu hanya sujud. Liane itu coba misalnya kena akhirat terus video disetel pas kongkoi-kongkoi ini perapatan dari itu ngelamonem disetel jadi pegawai negeri ngayal gajinya sakmene engko sakmene gue ayo uang terberekam kabeh oh ora sini wong terus koko idola sing duwe wadah sing tumpakane Alfa sekretaris saya itu mbok nang utekem itu berpuluh-puluh tahun. Dan itu jumlahnya poinnya misalnya 100.000. Bareng idol anu Kanjeng Nabi mau 10%, cuma gayanya mau sholawat, tapi sebetulnya agak tahu bayang no ini miskinan Mbak Amit nih miskinan. Gayanya mau sholawat, tapi pakai orang tahu pengen melarat koyok. Itu direkam. Makanya dari Habib-Habib sing alim-alim itu almar'u ma'aman ahabba hadza tarhib wa tarhib. Kita ini kan sering dimotivasi mubalek itu kan saya naik itu nak. Harus pokoknya seneng Nabi Suwargo. Dari Habib-Habib sing alim nak ngritik masalahnya dawe mu almar'u ma'aman ahabba. Wong dibarno wong sing diseneng. Apa kamu bisa menjamin seneng Nabi saudure seneng wong-wong itu? Jangan-jangan kita lebih berkeinginan seperti orang tertentu yang kaya raya, yang terkenal, yang hebat. Meskipun gue oleh sana muni seneng Kanjeng Nabi. Jangan-jangan status cinta kita terbukti ke orang itu. Iya toh, misalnya gambarnya pasang neng kamar, partai, uang, kuasa. Terus, kue nyumbang masjid nyuwun sewu mau 50.000, tapi bareng nyumbang untuk kemenangan orang itu 10 juta. Nyebut uang itu satu hari 100 kali, nyebut Nabi pendak sholat. Orang dihitung, dipoling mbak malaikat. Disurvei buat dipoling orang pokoknya. Dengan cara begini, status senangnya orang ini ke siapa? Ya, ono pengajian sholawatan nyumbang 50.000, nanggup pemenangan. Tapi sudah diundang hayya ala sholah melakukan teknik komat. Tapi nak diundang acara kampanye teko ngarep durunge 2 jam. Dari sekian di polling, terus kadar cintamu ke siapa coba? Dari sekian indikator misalnya cara polling. Jangan-jangan diputuskan lebih seneng ke itu. Ya sudah almarhum aman. Makanya kata orang-orang alim almarhum apa? Orang itu terserah disenangi. Masalahnya kita tidak ada jaminan lebih senang Nabi. Orang ada jaminan ya saya aman misalnya. Hitung dewi-dewi. Rasa menang terus kau ditus. Wes kadung terus, wes kadung. Makanya Sufyan Ats-Tsauri itu jadi wali itu bangsa murko ibadah ada bukan. Sufyan Ats-Tsauri gurunya Imam Syafi'i jadi wali itu sederhana. Sama tak ceritanya orang-orang jadi wali dengan cara yang sederhana.
Tapi kan niru copy paste ya, artinya orang apa ya, KW lah. Kalau niru gak apa-apa, tapi KW kebaikan. Sufyan Ats-Tsauri itu ditanya, kenapa kamu sedekat itu sama Allah dan Anda keramat? Jadi resepnya mengenai itu. Saya itu belum pernah ke masjid nunggu adzan. Paling gak setengah jam, 1 jam sebelum adzan itu saya sudah ke masjid. Ditanya, kenapa begitu? Kita kok kawula sing elek, moro ngenteni diceluk. Terus ngerti nak waya yak ngono kok Allah nyeluk. Misalnya saya punya candalem atau saya punya karyawan, tiap jam 8 itu buka toko. Nah, kayaknya itu juga. Saya punya karyawan tiap jam 8 tugasnya buka. Selalu buka tokonya ngenteni tak panggil. Rohen, toko buka, siap. Tapi besok yang mana lagi? Jam 8 buka, siap. Tiap hari gitu. Kira-kira kendaraan karyawan itu goblok apa sopan? Kira-kira enggak jawab ya. Goblok kritik jauh sekali. Nah, Sufyan Ats-Tsauri tidak mau gitu. Wis ngerti nak Allah yang mono wayahe manggil. Dadi ya antar jam 8 wis ngono. Dadi Allah ayya ala salam pun Gusti. Ayya ala salam pun tentang mriki. Ini sudah jadi wali. Oh itu saya buat tiru tapi kawin enggak masalah, tapi ini kan resep no. Yo mangkel lo gak kira-kira. Ono karyawan tiap jam 8 kan buka toko. Selalu marane ngenteni di pagi. Jadi wali dulu tuh punya cara muamalah sama Allah tuh luar biasa. Ya ora usah mbok tiru terus kemen dadi wali wis ra iso kadung salah. Biasa wae. Aku lah nganti saiki ya biasa wae. Aku mau masjid ngenteni mek umat ya biasa wae. Tapi aku kan iso dadi wali lewat jalur liya lah aku ya. Jalurku kan akeh. Mulang ya mari wali, sabar ning coba ya mari. Jane ana jalur fakir ya mari wali kan. Tapi kan loro, fakir loro. Jadi Imam Adil ya wali, di bojo judes itu wali, masyhur. Ana wali baru kayak di bojo. Jadi ya jalur jadi wali, wah lebih ngeri lagi. Ngeri tenang, nanti akhirat aja uji. Jadi anak jatuh apa kan? Para suami takut istri silakan baris, bareng terus baris, bareng itu betul. Pak Rene nih, tetap mororo. Wah, lebih bojo kedolangan ini akhirat bahaya, you know. Yes. Bahaya, bojo nganti kedolan apa? Masyhur jadi cerita-cerita wali guys. Ya saya ulang lagi ya. Latih, meskipun dari kecil latih. Makanya kamu tahu kenapa Quran itu kalau ngendikan sujud kayak gitu spesial. Balillah fa'bud wa kum minas syakirin. Jadi meskipun kita di dunia umumnya orang saya makan, saya minum, saya juga punya istri, punya keluarga, tapi saya belum pernah melihat anak saya itu sebagai anak saya. Saya kalau melihat anak saya ini teman sujud saya, nanti yang meneruskan sujud saya. Saya tenan kulon bolak-balik ditanya istri saya dan agak-agak marah. Terus Pak, kenapa kamu hormat sama anak sampai gitu? Kalau nanti manja gimana? Kalau terlalu manja, saya bilang itu udah anak saya. Itu nanti yang meneruskan sujud saya, meneruskan rukuk saya nanti pasti mati. Dan saya butuh di bumi selalu ada yang sujud sama Allah. Dan itu yang paling dalam otoritas saya itu anak saya. Orang lain itu enggak dalam otoritas. Jika kita melihat anak itu ini penerus sujud saya, penerus sujud saya. Kita enggak sudah duniawi sekali. Rumah tanah, anak tua benci rumah. Kapitalistik. PKI lah pikirannya yang Cina yang ngono. Mau fasek-fasek neng dalan yang ngono. Gue jalan ngalor itu pakai itu. Jadi dulu itu kalau para nabi donga fahab li milladunka waliya yarithuni wa yarithu min ahli ya seorang turunan yang meneruskan tradisi sujud tradisi. Sehingga ulama-ulama dulu kalau dongakno anake ya min ahli sujud wa min ahli Quran wa min ahli sunnah napa. Enggak apa-apa kowe seneng donya gak apa-apa. Ora usah tak warai wis seneng dhisik. Paham dadi ora usah. Ora usah cara Gus Bak ra apa. Ora usah tarani ra apa-apa wis mbok lakoni. Makanya kula suwun sangat. Sujud itu luar biasa. Nanti kamu di akhirat, kenangan terbaik Anda di dunia adalah pernah apa? Bayangkan kalau itu jadi orientasi Anda. Anda berpolitik, kayak melok partai Gerindra, kayak Golkar, kayak PDI, supaya jadi penyuara sujud tidak dilarang di Indonesia. Karena umat Islam mayoritas. Saking mayoritasnya sampai pejabat rasolat terawani. Pejabat rasolat bakal dipilih. Itu berarti kamu berpolitik niat bikin satu pressure supaya standar orang benar adalah sing nopo. Itu ya, kok yang kaya kerja biar bisa beli tanah untuk masjid, yang orang miskin ikut menopang supaya masjid itu berdiri, semuanya orientasinya menuju. Jadi tidak sujud itu harus itu jadi uang khusyuk sing goblok sujud terus
tahu-tahu negara dikuasai komunis misalnya, terus ada sujud gila. Termasuk menciptakan satu suasana Islami di negara ini juga berarti menciptakan keberlangsungan sujud, karena dengan suasana Islami berarti sujud tidak dilarang, bahkan dianjur dan sebagainya. Ini penting saya katakan, karena kalau tidak diingatkan, Nabi itu pernah punya anak dalam. Anak dalam itu setelah mau boyong terus santri itu ditanya, kamu minta apa sama saya? Ya Rasulullah, kasih waktu 1-2 hari, mau saya pikir. Karena yang menanyakan orang yang sayyidul awwalin wal akhirin, setelah sekian 2 hari, minta apa kamu? Jaruannya gak tanggung-tanggung. As'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta jadi temanmu di surga. Orang kaget tuh. Kok main diwarai wong? Boten terjemah. Kok namanya diwarai wong enggak ada ya. Terus, kenapa kamu minta itu? Kata tadi, kalau saya minta dunia itu nanti zailah, dunia itu pasti hilang, faniyah pasti hilang. Maka yang abadi adalah saya jadi temanmu di surga. Tapi apa kata Rasulullah Jabir? Fa'inni ala nafsika bikasrotis. Ya sudah, kamu bantu saya, kamu memperbanyak. Kayak apa? Tapi pun mintanya fa'inni ala nafsika bikasrotis. Saya bantu untuk menolong diri kamu, kamu memperbanyak. Makanya di pertama surat turun itu ada wasjud, kamu bersujud dan kemudian mendekatlah kepada. Tapi sekarang enggak, karena kita kena hijab duniawi, mitra penting, semuanya penting, dan semuanya penting itu makna di hati kamu adalah hadun. Bahkan nih jolak no kiai perkara hadun nafsu, nak jadi kiai gede. Wah, teko ditolak al-badru. Wale napu pidato MC ini Saiful Fadilah wal Karomah, bos ini MC. Baru disangoni dihormat. Tekan muji ulama we dari segi dunia. Ya, baru bisa wayo akeh macam-macam. Utek nek selek, tekan muji ulama we dari segi. Makanya saya ini termasuk ulama. Kalau kan saya ngebis biasa. Kalau jarang kerja di panggungnya, seneng dulu. Supaya semua ulama udah dipandang secara apa? Dunia. Saya sampai sekarang ngedus anak kula biasa. Teng pasar gitu biasa. Kalau marung teng pasar mangan gitu biasa. Nah, seneng kula ben atas nama wong alim, karena apa? Kalau kita terlalu menikmati dunia, lama-lama orang seneng ulama juga dari sisi kan dadi kiai teko disualami dicucuki mudah. Ya enggak apa-apa, itu enggak dosa sebenarnya, tapi takut saya elek-elek ini kunjulane perkara duniawi, show-nya itu lho. Jadi ngene tak pikir teko ngaji bar wis warmu paham karmu ora karep. Mulan ngarep ngaji karmu. Suruh gue ya, aku tenang aja aku. Dan orang itu latihan ikhlas, kenapa? Latihan. Gue kadang gitu protes bet yang dia. Terus jangan sekali-kali nak tidak tak derek nus umum. Aku tuh tidak mengharamkan itu, menaik keluar dari tua. Saya jalan haji malah turun, topa menaik. Jalan era roh dari anak kiai malah nyala. Ngurusin tahu tak kendaraan dalam kota, tak kon sepeda motor kan terus ning gone Malibu. Jalan itu tak malah yo neraka. Ya kan jalan akhirat dalan rodonya ra ros. Lah tak koyo wong iso urip. Jalan dunia ra ros, jalan akhirat terus mbok ro iku opo. Repot. Jadi kenapa saya tidak mau, bukannya menolak, saya senang kalau kiai-kiai terhormat, senang sekali. Saya senang kalau ada ulama dihormati, karena supaya jadi tradisi ulama itu terhormat. Tapi jangan semua ulama mau dihormati, nanti lama-lama jadi siklus. Akan mencintai kiai saja karena fasilitas. Terus senang jadi imam masjid akbar, masjid Istiqlal, imam besar. Senang mergo kenal presiden, datang dikawal. Senang jadi sudes, wah keren, sholat ngarepe akbar, kok dikawal askar. Ya kalau senang karena itu kan berarti menjadi dunia. Itu sirinya kenapa Rasulullah ketika ba'da Fathi Mekah sudah menguasai Mekah, sudah naklukkan Mekah Madinah. Nabi itu satu hari terbiasa mau sarapan saja kadang nggak ada yang dimakan. Tanya ya Aisyah, apa saya bisa sarapan? Enggak ya Rasulullah. Ya sudah, saya tak puasa. Supaya tetap terkontrol bahwa umatnya mencintai beliau bukan karena kebesaran. Itu Rasulullah. Itu setelah periode Mekah loh, jangan kira itu periode Medina. Apa itu periode apa? Medina loh. Periode yang setelah Nabi punya segala. Tapi Nabi tetap seperti itu. Kenangannya Aisyah sebagai istrinya apa coba? Dia cantik sekali. Aku tahu dia jauh turun ngarepin Nabi terlentang. Ya Nabi tetap soleh. Nah beliau sujud sikil itu tak ingkret no. Nah beliau ngadeg tak lonjor meneh. Jadi Aisyah wa ana muqtaridatun bene yadi.
turut terlentang. Jadi kalau ya sudah terlentang. Nabi nak sholat suwinya, dia tetap sholat. Tapi di bojo ayu orang ngerasa sholat. Bojo elek ngerasa sholat. Bojo elek menjunut menawa. Sekarang orang kena gue contoh. Kasus itu, semua kasus. Jadi di bojo ayu perawan turun karena pusing sholat orang bos misalnya. Pemenang yang jegatan itu ada Mustafa kalau orangnya jegatan dia Kau nanya wong akeh dosa, nanya wong sito. Misalnya dosa tak hitung mau ke sore. Aku nanya dosa sito, mulang ganjaran itu. Cek susu. Sarplus, orang dagang gitu. Cek badi. Iku kan ada nih rai kelas. Karena rai kelas aku ya rai kelas ilmu, malah lorong. Kalau rokok bentel lewas sebenarnya. Makanya ini dipikir, saya ulang lagi, harus dipikir secara matang. Bahwa kita tidak boleh terlena oleh kehidupan di menjadi bodoh kan Anda minum teh kemudian anak Anda jatuh di pinggir Anda. Nah, sekarang menyangkut mukjizat. Ini masih tentang ayat ini, nanti sampean tahu logikanya. Tak beda, tidak jawab satu-satu aja. Karena iman sarannya harus tahu. Fa'lam itu tahu. Fa'lam annahu la ilaha. Ketika sekarang telur, saya memberitahu misalnya, telur ini jadi pitik, cara kowe mungkin tahu. Ayo jawab satu-satu. Mungkin kan? Tapi pertanyaannya, saat telur menjadi pitik kemudian mungkin, dan ayam ini bisa terbang, bisa selingkuh, bisa punya anak turun, itu menjadi mungkin itu kan kamu pun tidak ikut menciptakan. Ikut nggak kamu menciptakan telur menjadi ayam? Tidak kan? Kan di luar kudrah kamu, di luar kemampuan kamu. Tapi kamu bilang itu mungkin. Ada onta yang buting, yang sudah hamil juga. Kamu bilang, nanti onta ini mau punya anak, dan anaknya nanti bisa jalan seperti induknya. Kamu katakan apa? Mungkin. Tapi saat Anda katakan mungkin, Anda ikut menciptakan enggak? Enggak kan, tetap itu kudrahnya Allah. Tetap itu. Maka para nabi itu tidak tahu bedanya antara unta yang keluar dari indukannya dan keluar dari batu. Itu syaratnya jadi nabi, syaratnya jadi wali. Nah, saya kira orang nabi. Makanya Nabi Soleh ditakoi, bukti nak kudrahnya pangeran itu. Lah kamu minta apa kata Nabi Soleh? Silahkan ada unta keluar dari batu itu. Nabi Soleh bisa. Ya tenan terus unta keluar dari batu. Terus kaumnya gawok. Wah kok hebat tenan unta metu kok batu. Jare Nabi Saleh, ya padha karo unta lahir kok indukane. Bedane opo? Yo beda. Lah bedane opo? Metu kok watu kok ora melok gawe. Metu kok indukane yo ora melok gawe. Bedane opo? Tapi tak temu kena hijab. Ngono ku ono bedane. Cara nabi-nabi ora roh bedane. Lah kula termasuk warasatul anbiya yo ora roh bedane terus. Waras otak kula niku waras. Lha iya misalnya kowe cara iman seperti itu yakin dadi wali. Wes misal amatir lah wali swasta lah pokoknya sudah semua. Jadi manusia itu lucu, sesuatu yang dia pun tidak bisa. Itu sok bedakno. Kalau telur menjadi ayam mungkin. Sapi keluar dari indukan mungkin. Biji padi menjadi padi besar mungkin. Tapi nak watu kok jadi biji padi mukhal. Lo saat yang dikatakan mungkin-mungkin itu apakah manusia ikut memberi? Tidak kan? Ikut menciptakan? Harusnya kan dia bilang, yo aku menyaksikan itu karena ada kekuatan X yang menciptakan itu. Harusnya dia kalau mau konsisten kan, saya tidak bisa menciptakan telur jadi ayam, tapi ada kekuatan lain yang menciptakan dan saya tidak bisa. Jadi telur keluar dari ayam ya kita tidak bisa menciptakan. Sapi keluar dari indukan ya kita tidak bisa menciptakan, termasuk untanya Nabi Soleh yang keluar dari batu besar kita. Makanya semua Nabi itu tidak tahu bedanya, itu bedanya Nabi sama enggak Nabi. Makanya Nabi itu tenang ya, masyhur. Ketika perang Khandaq, Nabi itu kelaparan. Kemudian Jabir datang, ya Rasulullah, istri saya menyiapkan makanan untuk orang 6 karena kambingnya hanya kecil. Maka hanya orang 6 saja engkau boleh datang ke sini. Tapi Rasulullah dengan santainya, ya ahlal Khandaq. Padahal yang ngeduk Khandaq itu sekitar 3.000, ya ahlal Khandaq. Halumu ilayya ke Jabir, karena Jabir sona atau aman, bikin makanan untuk kalian. Itu 3.000 orang. Wah, Jabir dimaki-maki sama, sudah bilang untuk orang 6 Nabi, ya apa-apaan orang banyak, mesti tidak cukup, kita mana. Nabi santai, bilang ke istri kamu, Jabir jangan buka makanan itu kecuali saya. Ya, pakai Nabi matur untuk pengiran, terus ini cukupkan untuk orang banyak, sama Allah di ACC, ya terus cukup. Karena bagi Nabi tahu betul. Sekarang ketika beras menjadi beras, apa dalam kudrah kamu, dalam kemampuan kamu, enggak kan?
Ketika sistem tubuh kita makan kemudian jadi kenyang, apa dalam kemampuan kamu? Kue muni mangan maknane sego bolebokno mulut, terus kue darani punya kemampuan makan. Apa setelah itu kamu mengendalikan sistem saraf kita, sistem urat kita? Enggak kan? Jadi Nabi itu ora bedane, justru itu jadi Nabi. Karena dia nggak pernah terjebak, Nabi nggak pernah terjebak oleh yang pilih. Makanya cara pangeran wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bijanahihi illa umamun amsalu. Ketika orang kafir minta bukti kudrohe Allah iku apa? Kanjeng Nabi didono manuk. Lah manuk terbang bukti kudrohe Allah. Biasa manuk terbang, suwe nak manuk terbang. Bukti kudrohe ning ndi? Iku teke wis emper. Lha bukti kudrohe apa ora iso gawe kan? Tapi maksudnya wong kafir bukti kudrohe pangeran gawe unta kok watu. Lah bedane apa mau hale unta kok watu ambek kok indukane? Bedane apa itu? Wong ibuke unta ya ngrasa gawe. Apa ibuke unta bisa menciptakan anak-anak unta? Kan tidak bisa juga. Manusia juga ada. Jadi itu wis cukup jadi kudrohe. Tapi manusia anggar barang sering terjadi darani mungkin. Maknanya mungkin dekne sing menentukan mungkin atau tidak. Padahal zaman mungkin pun dia tidak ikut menciptakan. Ini lagi. Makanya itu kenapa Allah akhirnya bikin mukjizat supaya orang itu ingat kedahsyatan kudrohe Allah. Sebetulnya mukjizat itu tidak penting. Maksudnya tidak penting tadi untuk iman sebetulnya tidak perlu mukjizat. Makanya ketika Rasulullah SAW ingin nuruti mukjizat yang diminta orang kafir, Allah malah ngelingno inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nar. Sajane ana langit, bumi, ada lautan, ada apa itu sudah bukti kudrohe. Nah sekarang mukjizat kok ngenteni unta keluar dari apa tadi? Tadi ngenteni Nabi Soleh. Lautan merah di sebelah tongkatnya Nabi Musa terus terbelah. Itu dari mukjizat. Kalau itu maknanya mukjizat karena manusia tidak mampu, apa manusia mampu bikin lautan? Kan tidak mampu juga. Kenapa itu tidak dikatakan mukjizat? Lagi-lagi karena wis kena mataul buruk. Paham jelas ya? Makanya kata Allah, saiki wong ora percaya hari kebangkitan. Alasannya masa manusia jadi tanah menjadi manusia? Memangnya manusia yang sekarang hidup itu dari apa coba? Sehingga ada melok pilek, pilpres, melok dukung mendukung itu memangnya dari apa coba? Dari tanah kan? Mestinya hari kebangkitan sejati ya sekarang ini orang-orang dari tanah sekarang berkeliaran ini harus go dalam alam idul maknani itu ya kok lemah. Kemudian setelah jadi tanah mati orang engkar, wah ini nggak mungkin jadi manusia lagi. Padahal zaman sekarang jadi manusia itu karena kudrohnya manusia apa karena Allah? Karena Allah. Dan manusia sekarang dari tanah apa enggak? Dari tanah. Harusnya ya berpikir seperti itu. Kalau kudrohnya Allah bisa menjadikan manusia sebanyak ini dari tanah, tentu Allah tetap mampu nanti setelah jadi tanah menjadi manusia. Makanya kulon urut wedi karena tadi dari hidup menjadi tidak tahu. Annasamun wa idza matu tidak tahu. Kita semua hanya tidur setelah mati baru karena baru tersadar. Makanya analogi itu penting, kias itu penting. Ya saya beri contoh berkali-kali saya menyontoh. Sampai tak warai hujah ulama. Nanti pasti sampai taslim itu pasti nyerah. Kalau kamu disebut jeleknya oleh orang lain, kamu mangkel nggak? Mangkel kan? Itu Imam Ghazali gini, kamu tak kasih resep supaya kalau ada orang mengingatkan kejelekan kamu itu tidak mangkel. Apa itu resepnya? Misalnya gini, di baju saya ini, inna fi thawbika akroban wahayatan. Di baju kamu itu ada kalajengking yang berbisa, atau ada ular yang berbisa. Ada orang mengingatkan itu. Kamu terima kasih apa enggak? Terima kasih. Karena ada sesuatu yang bahaya di diri kamu, diingatkan. Dan karena diingatkan itu Anda terus bisa menghilangkan sesuatu yang bahaya tadi. Sekarang kamu punya sifat hasud, sifat dengki, sifat riya, sifat-sifat yang buruk. Itu sesuatu yang mencelakakan kamu di akhirat. Kemudian ada orang mengingatkan itu, harusnya kan kamu matur nuwun karena sifat yang buruk kamu diingatkan, kemudian kamu berusaha Wong diingatkan ada kalajengking yang hanya madorot di badan kamu saja kamu terima kasih. Ini diingatkan ada hasud dengki yang madorotnya dunia akhir, kamu tidak terima kasih. Jadi itu ulama dulu. Jadi kalau bikin hujah itu gampang sekali. Jika ulama dulu kalau berdebat kemudian diingatkan temannya, kalau dia salah misalnya, itu ya tenang saja. Karena mereka cukup punya akal, punya analogi untuk nganggap itu biasa. Kayak diingatkan ada kalajengking di tubuh kamu. Kamu matur nuwun enggak sama ingatkan?
Tadi saya ngaji sore, ngaji di sini cerita. Kila itu Imam Ahmad. Itu mudah mereka iman sama Allah dan Rasul. Maka la yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim apa? Jaru. Kalau kamu iman sama Allah dan Rasul maka muliakan tetangga. Itu ada seorang ulama dipanggil tetangganya, ayo ke rumah saya. Setelah sampai, dah pulang saya tidak jadi butuh. Sampai di rumahnya dipanggil lagi. Ke situ lagi, dah pulang lagi saya sampai 3 kali. Itu si ulamanya senyum-senyum santai. Ketika pemuda tadi insaf dan minta maaf, kenapa Pak Ulama kamu kok tenang saja? Jawabannya enggak. Kata Rasulullah, saya disuruh hormat tetangga. Saya senang sekali bisa melakukan perintah Rasulullah. Jadi saya nurut kamu itu tidak ada urusannya dengan kamu karena perintahnya Rasulullah. Nangis pemuda tadi. Kalau kita kan enggak, gengsi dong, giambar. Ini kan kita gayanya mulai sunnah Rasul tapi pakai agun. Nah kalau kamu sudah gitu, daftar udah di wali, mau KPU-nya lagi nyetujui, mau kapan roh nanti. Saya ulang lagi, jadi kamu harus terbiasa dengan kias yang diajarkan Qurannya. Jadi ketika bijian jadi pohon besar, itu pun kamu katakan mungkin. Padahal ketika kamu katakan mungkin, kamu pun tidak ikut menumbuhkan bijian jadi pohon asam yang besar. Itu menunjukkan kudrohnya Allah. Artinya sebetulnya kamu hidup semuanya itu hanya menyaksikan kudrohnya Allah tanpa kamu memberi kontribusi. Kenapa kamu yang menentukan mohal dan tidak mau? Harusnya mau taslim menyerahkan diri nak kabeh menyaksikan ini kekuasaannya. Terus itu maksud Quran apa ya tanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Alam raya dibikin variasi kayak gini, mau tujuannya Allah supaya kalian menyaksikan kemampuannya. Boleh jelas ya. Makanya ketika ada pangeran, ketika bumi yang sudah mati tak hidupkan dengan hujan, begitulah kadzalikan nusyur. Ya kira-kira seperti itu proses sesuatu yang mati menjadi hidup lagi. Coba biji, misalnya biji apa? Biji kurma atau biji kacang atau biji apa? Kamu simpan di rumah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Tentu ini berstatus biji yang mati. Kamu tanam di tanah, kamu kasih air, kemudian menjadi hidup. Menjadi hidup, rindang. Ya sudah, itu kan berarti Allah bisa menggerakkan dari suatu yang mati. Itu juga telur, suatu yang mati. Tapi kalau kamu bilang, kamu di dalamnya itu ada zat-zat yang hidup, itu pun tidak kamu yang menciptakan. Susah ya, apa sih ngakoni nak iku kudrohe. Lah anak kowe ngakoni kowe gak mampu kemudian iku kudrohe Allah, tentu kematian kita setelah mati pun dalam kudrohnya bisa bangkit lagi. Makanya Allah menutup kadzalikan nusyur. Begitulah. Begitu juga menyangkut umur. Kalau kamu dijaya harusnya kamu minta dong gak mati terus. Nyatanya kamu mati. Makanya Allah pernah duka, "Falola in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shodiqin." Kalau kamu merasa dijaya sebagai manusia, coba ketika nyawa kamu di kerongkongan, kembalikan lagi ke tubuh kamu. Nyatanya tidak bisa. Ternyata kita hanya objek. Umur panjang ya karena dikasih Allah, umur pendek ya karena dikasih Allah. Dengan terlatih begini maka kita mudah sujud sama Allah Subhanahu. Itu harus dilatih terus sebagai seorang mukmin. Jika kita hidup di negara apa saja, kondisi saja itu rileks. Karena semuanya itu karena kekuasaannya. Meskipun kita tentu bernegara yang baik. Dan kita ikut pilpres, ikut pileg, ya normal lah. Bertetangga yang baik, apa saja yang baik. Tapi semuanya itu kita menjaga konstitusinya Allah. Sampai ke Kongo, sana masjid ini enak. Bujo tidak imangan, benar kecewa, betul yang arah kecewa, nggak belum sujud bareng. Anak kita rawat supaya mereka jadi generasi penerus terus begitu jadi orientasi. Itu kalau sudah seperti itu namanya al-ulama warasatul anbiya. Emangnya Nabi mewarisi kita apa coba? Cara kita sujud, cara kita rukuk. Coba Quran ngalungkan warta'u ma'ar rodi. Balillah faqus wakum binas. Tapi tahu-tahu ada generasi muslim yang cacane itu mapan. Karena ngono ora usah Islam, PKI yo kepengen mapan, komunis yo kepengen mapan. Lonte nganti dadi lonte yo kepengen mapan. Copet nganti dadi copet yo kepengen mapan. Bajingan nganti dadi bajingan yo kepengen mapan. Karena kepengen mapan ora kudu wong saleh, wong fasik pun kepengen. Bener-bener opo nggo jalalan cita-citane mau kepengen mapan. Bukan cita-cita sing gak perlu wong nggo jalalan, wong fasik koyo. Mana cari Imam Ghazali nak gejol-gejolkan, kamu jangan bangga nikmat yang yastari kuma akal bahar. Itu satu nikmat sekewan kudu. Misalnya kue seneng mangan akeh,
Fal jamus aksaru akeh. Jamus iku angane luwih akeh. Nek kowe seneng kumpul kebo, kumpul wong iso akeh. Fal firdu aksaru wikoan. Kethek iku kuwate jimak luwih kuat. Pitik luwih kuat. Lha Imam Ghazali kok satu kenikmatan sing mustarok benal ukola wa benal ghairil ukola. Tapi nak nikmate sujud ora iso kethek sujud suwi-suwi. Spesial napa? Spesial. Kalau suwun, makanya Imam Sinten Sayyidina Umar tadi sampai seperti itu. Ketika dia ditusuk sama seseorang, dia tanya pertama, yang nusuk saya siapa? Orang Majusi ya Amirul Mukminin. Alhamdulillah alladzi ja'ala maniyati biyadi rajulin lam yasjud laka sajdah. Yuhajuni biya yaumal qiyamah. Jadi itu penting. Artinya satu sujud pun sudah menjadikan kita berhak masuk neraka. Ya tentu yang ikhlas. Nah ukurannya ikhlas itu gimana? Ya pokoknya sujud. Ada kepen buswarga ya rapati ikhlas. Kepen dadi wali ya ora ikhlas. Terus piye ya ora ono carane, ikhlas ora usah cara. Mau ikhlas maknane murni, nek ono carane malah ora. Nah, jadi mau ora sudah daftar wali, nek kepen sujud dadi wali ya ora ikhlas. Pemene nak dadi wali terkenal terus sing sowan akeh salam tempel akeh tambah ora ikhlas. Dan cara gobelokane bapak kula nanti kula tangkep. Ada orang tertentu kok terkenal wali, terkenal sekali orang. Tak tanya bapak, jenengan mboten kepengin jadi wali seperti itu. Siapa bapak lucu. Jadi ini wali kepengen nggak disayang pangeran, tapi jadi kayak gue kepengen. Bapak sakit. Lah jadi gula, jadi salam tempel. Gue nang ngopain mau ikut tok. Saking ikhlasnya bapak. Sekarang seseorang jadi terkenal, kadang kan terus konversi orang tuan ngasih dari bapak. Lah nak jadi ini dunia ngono tok serah kepengen. Dino duwe akeh. Tapi nak jadi wali mergo disayang pangeran aku kepengen. Tapi nak terusane mulya niku gak kepengen. Maksudnya enggak boleh jadi orang. Aku yang manusia jadi kadang itu pengen wah iya top. Setiap metu ke mobil di apa, wong visuale, ono sing tiba-tibaan seru no. Kerennya opo dicucuk pause. Cucuk sopan. Serah keren hisape akeh. Maksud kula niku saya tetap senang ada kiai terhormat itu sangat senang. Cuma jangan semua ulama seperti itu. Nanti ono wong kepen dadi ulama saja karena nilai-nilai dunia. Saya itu yang nggak suka. Maksudnya nggak suka kalau ada orang seperti itu. Makanya maksudnya generasi yang melihatnya seperti. Tapi kira usah gede. Misalnya ulama kayak kalau kabeh terus gak keren, terus akhirnya ono wong kepen dadi ulama. Mergo dadi ulama itu makancane rugen, makancane rugen. Untuk apa? Iku terus ora ono generasi ulama itu salahno pangeran. Karena sing mulya nggih monggo, sing kaya kula nggih monggo. Biasa mawon boten donya. Cara Allah sing kowe mau, kowe dadi wali ora jelas, alamate ora jelas, kriteriane napa? Ora jelas. Tapi ora jelas iki barokah. Barokah ora jelas itu dadi ikhlas. Nggih, ora jelas itu napa? Jadi kula suwun ya. Pokoknya kula suwun sangat. Apa yang kita lihat itu seringnya menjadi kita bodoh tadi. Kita melihat teh karena fokus menjadi menterlantarkan apa? Anak-anak sampai sama kita melihat dunia ini berlebihan sampai nggak ngerti pentingnya akhirat itu al-kumut takatsur. Kamu disibukkan memperbanyak urusan dunia dan sibuk kami itu hatta zurtumul maqabir sampai mbok go mate gamane terjemahan bebas e. Pangeran Nabian di Persano Alus sampai gue tekoni kuburan terus kalah sawfara. Tapi kamu nanti tahu apa yang penting zaman kamu di dunia. Setelah kamu tahu ternyata kenangan terbaik di dunia adalah saat kita sujud, saat kita munajat, saat kita ngekei yatim piatu, saat kita mulang, saat kita berbuat baik. Tapi nak ngertimu itu terlambat setelah di akhirat, pas dia ngerti la tarawunnal jahim, pas wae mlebu. Makanya harus ngerti dari sekarang. Karena Allah sering ngertikan ilmu annamal hayatud dunya lah itu dimengertikan sekarang. Karena kalau ngertinya sekarang insya Allah tidak terlambat. Tapi kalau ngertinya nanti pas ngerti, pas latarawunnal pas ngerti, pas saya itu yang kita ada ini buat terus wama yastawilan ora podo pa'al dorori pos dorolu manane dua mata air atau dua air, dua kelompok air, dua bahkan ora kudu segoro pokoknya dua jenis nopo air. Cara bahasa Arab disebut nopo bah. Hada utawi iki ku adun iku banget nopo
Asbun itu banget tawar ya. Nah cara mriki no. Tawar ya. Furatun kang banget manis ya atau banget enak. Syadidul udubah terus banget manis ya. Air yang murni yang mineral itu kan ada manis-manisnya kan. Jadi wong Arab nak darani ya memang agak apa? Manis. Saewu terus ingkang glender apa sarubu ngombe iki lama, syurbu. Diombe ya enak glender. Tapi wahada utawi jenis air sing liya iku milkhun iku asin ujatun banget asine. Sadidul malufah, muluha itu banget apa? Asin. Diombe ra enak wasin terus ning tenggorokan wis ra enak. Ya begitu juga otak manusia, ono sing cara berpikir itu enak terus nyaman. Ada yang cara berpikir bulat no, bulat. Ngomong wis profesor, wis doktor, wis kecelok kiai mubalek. Uang itu penting, jujur. Yang uang penting anggar uang ya roh. Cah cilik nganti nangis jaluk duit mergo ngerti nak duit itu penting. Aneh-aneh. Copet nganti copet mergo ngerti nak duit itu. Profesor wis ngomong duit penting padu bar sak profesor rosul. Aneh-aneh. Itu terlalu itu mulai cukup mending. Cuman kok semenjak duit itu penting, Brono. Biasa wae. Engko nama kabar, mboten penting, penting banget sampe tahu. Maksudnya ngomong ngono biasa wae. Ya pancen tenan duit penting biasa ora usah bawa ngomong. Wis ora agar wong sembrono. Maksud kula latihlah ngomong yang penting fid dunya wal akhirah, ngomong sesuatu yang manfaat kita fid dunya wal akhirah. Ya misalnya wau sujud, taat, ngakoni kebaikan. Lalu kula pernah ditanya, Gus menurut kacamata agama kalau seperti jenengan suka Papua bagian dari Indonesia alasannya apa? Ya karena Papua itu artinya buminya Allah. Sehingga kalau bagian dari Indonesia kalau kita sujud di sana gampang, masuk ke sana tanpa imigrasi. Dan kita suka di sana bebas bagian dari Indonesia bisa sujud bisa ya. Kalau saya ditanya boleh gak Gus mahasiswa kita sekolah di Jerman? Menurut saya boleh baik. Jerman juga buminya Allah. Kalau ada orang Muslim di sana semua buminya Allah biar ada yang sujud. Ya sudah gitu. Jadi kita sebagai kiai ngomong, gak usah kiai malah ngomong biar maju, kamu maju nguasai itu sih ngomong dan menteri kiai rasa ngomong ngono pak. Nah kadang kiai malah ngomong ngono, kok jadi menteri rasa jadi kiai. Mana aneh. Biar menguasai perdagangan internasional dia kan jadi menteri keuangan rasa jadi. Nah nabi ulama itu harus satu nabi nak dulu dunia ngono to. Al bilad biladu wal ibad ibadu. Fa nama asabta khairan fa ati. Dia contohnya negara kabeh pangeran, kabeh bumi pangeran. Kowe ning dhewe anggere iso nglakoni apik ya lakon. Itu nabi. Ulama warasatul ulama kok melok ngomong penting kita ada yang di Cina di Jerman supaya punya komunitas masuk. Itu sing ngomong ben menteri luar negeri, ora usah melo ngomong. Nah, ngomong ngono tak ya agak jadi kiai yang dadi menteri. Mana aneh. Jadi kiai ben ngomong ala apa? Ya. Jadi tidak masalah terus. Apa al bilad wal ibad bagi wafae nama asab takhiran faat. Kabeh bumi wae pangeran, kabeh kawula ya kawulane pangeran. Di mana saja Anda mendapat keberkahan bumi itu, ya kamu silahkan tempat di situ. Ya tentu keberkahan menurut Allah adalah kita bisa sujud, bisa melakukan ibadah, bisa melakukan syiar nama Islam. Ya sudah, fa'atim kata Nabi ya, nggak apa-apa kamu apa di situ. Makanya dulu Azerbaijan itu kan ya negara non Muslim, Uzbek ya banyak. Tapi era Umar sudah banyak sahabat yang di situ. Sampai klimaknya akhirnya lahir seorang ulama besar namanya Imam Bukhari itu lahir di mana? Uzbek. Dulu ikut wilayah mana? Uni Soviet. Ya kan banyak ceknya itu dulu dibunuh ulama-ulama. Ketika dikooptasi Uni Soviet berat sampai 100 tahun, benih-benih keulamaan, hujah-hujah keulamaan masih tersisa. Sehingga ketika Uni Soviet pecah, mereka langsung menjadi negara apa? Islam. Karena keislamannya tertanam di hati. Sidqatullah wa man ahsanu minallahi sidqa. Jadi akidah kalau sudah mantap kayak gitu dikooptasi Uni Soviet tetap menjadi Islam. Akhirnya ceknya Uzbek menjadi negara apa? Makanya saya pesan didik anak itu pakai sidqa. Pakai apa? Sidqa. Sehingga dengan dunia yang seperti ini anak-anak kita menjadi muslim yang baik, mukmin yang karena dilatih apa? Dengan sidqatullah wa man ahsanu minallahi. Ya jaman buat ajari materi. Kok wis ro dhewe materi ora sabuk warai, bocah ro dhewe. Nah HP iku penting, sepeda motor malah bapake sing ngajari. Waduh materi.
Rasa diajari ya Rabbi. Kemudian turunanmu tambah roh. Mungkin wis gen gak terima roh alim kan. Wa min kullin lan sange saben-saben suci min guma saking ma'aini to bakhreni tak kulo namangan sira kabeh. Lahman ing daging torian kang sedih. Wa te lahmu tori wa sama kuiwa. Jadi Allah sebagai Tuhan pun ngelingno nak manusia butuh makan, butuh perhiasan ya dikasih sama Allah. Tapi semuanya tujuannya agar bisa ibadah ning Allah Subhanahu wa taala. Watas tasrijuna lan ngetokno sira kabeh minal mulki saking sing asin. Wakila lan didawono min guma saking sing asin lan ora sing asin. Minal adbil furat lan minal milhi. Allah ngetokno khiliatan ing perhiasan. Allah juga membolehkan talbasuna kang nganggo sira kabeh ing khilyah. Ya ta'al khilyah wa alulu misalnya mutiara wal marjanu lan batu mulia marjan. Jadi Allah sebagai Tuhan yang membolehkan kita pakai perhiasan. Ya tentu sesuai syariat Islam, kalau lelaki enggak boleh pakai apa? Akhirnya nganggo hakik marjan. Kayak dukun. Kok digedhik ya kan. Itu hakik. Ya duwe ora apa-apa. Namun ana sing percaya dadi dukun sing seru nah. Wa taro lan ningali sira tubsiru tegese ningali sira alfulka ing prawa ai sufuna tegese pro-pro pau fi ing dalam saben-saben suci. Fi kullin ing dalam saben-saben suci min huma saking bakhrain. Kowe ningali prau mawa sira khali iso sing membelah lautan. Tamkhurul ma tegese iso membelah apa sufun alma ing banyu. Tasukkuhu tegese membelah apa sufun hu ing ma bijariha. Kelawan mlakune sufun fi ing dalem ma mubilatan hale menghadap wa mudbiratan hale membelakang. Diri sen kelan angin wahidatin masih. Sangking kudroy Allah. Masih saya pakai mesin prakteknya juga melibatkan udara, melibatkan oksigen. Mesin tanpa oksigen ya iso urip. Semuanya itu pakai rig, pakai kekuatan apa angin. Misalnya mesinnya canggih lah, terus sirkulasi anginnya rusak ya rusak. Tetap Allah kabeh sing ngatur. Ditab tahu supaya golek sira kabeh tetep butik se golek sira kabeh. Min fadli sange anugerah Allah. Kowe golek misalnya bitijaroti lan nglakoni perdagangan. Dibikin perahu kapal lintas negara supaya perdagangan menjadi lancar. Tapi nomor siji mungkin wala allakum tashkurun. Setelah semua itu lancar wala allakum lan menawa sira kabeh iku tashkurun iso dadi syukur sira kabeh. Nyukuri Allah ing Allah la dalika ing atase mongkon-mongkon. Yuli jumlebono sapa wa ta'ala khiru sing lebono sapa Allah la ing bumi dinaring dalem mriki. Kadang jatah malam sebagian kecil dikasihkan rino, berarti rinane menjadi lebih panjang. Faizi itu mau tambah apa nah? Wa yuju lan lebono sapa taala annahara ing rino, yuju sing lebono sapa wa ing nahar fil laili ing dalem bengi. Faizi itu mau tambah apa lain. Wasakhara lan ngatur sapa wa taala asyamsa ing srengenge wal qamara lan. Ya sama misalnya gini. Kanjeng Nabi nak ono gerhana, itu saking takutnya itu sholat gerhana. Ketika ditanya kenapa engkau begitu takut ya Rasulullah, karena matahari ini bisa diatur nggak sesuai rutinnya. Nah, aku kan nggak saking kesuainya dablek. Agar seringnya ngeresor aku wetan, engkau sore aneh. Memangnya rutinitas ini yang ngatur Anda. Saya ulang lagi ya, matahari kalau pagi dari mana? Timur, kalau sore ke barat. Rutinitas ini kan tidak kamu yang ngatur. Harusnya kamu takut dong dengan kemungkinan matahari wis ngambek. Sehingga wong mukmin itu mestinya ora tenang, iso wae wong ora melok ngatur kok pede. Kaya hidup itu baik-baik. Jajaning bumi ya tenang ae kok baik. Wong ora melok ngatur tenange bumi kok kowe tenang-tenang. Kowe ora melok ngatur. Ibarat kowe numpak mobil ora melok nyupir terus kowe amen turu wae. Ketika itu tabrakno. Nah, kita ini kan gak melok ngatur bumi, harusnya ada ketakutan. Mane Allah sering gojlek kawulane kabeh amintum manfis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamu kok ya kowe mikir manggon bumi ku iso wae bumi ujug-ujug tak gawe melumer likuifaksi. Jadi dari awal Allah nganggep bumi potensi tamur terlikuifaksi. Tapi kan manggon bumi ya tenang. Bayangno di mati bojo ayu, bayangno kok garasine ning kene ruang tamu utek wis ngono. Gak ngerti bumi buatan kowe ora tau pikir. Tapi Allah milihno kowe apa ngrasa aman ning donya iki ayakhsifa bikumul bumi ditenggelamno fa idza hiya tamur ngalami likuifaksi. Ya, tapi kowe makom ora ngono, ya, tapi apik dablek ngene iki dadi urip penak dadi. Entah itu sok jumpa asan dasinan bariku ngantor. Penak. Wong ora ro penak ora wis. Aku ya seneng wong ora ro iku seneng dadi kok penak urip. Sing ayo semua. Wae politik satu pengaruh pokok.
ben mati bareng kudu sing bener. Jadi mungkin rokok. Gak enak. Wala alakum les kabeh digawe sementing sing syukur ya gak apa-apa kedasinan letilah sementing apa? Apa ning ndi golek syukur. Tapi ya lucu dosen takoki mending ngono ya lucu. Jadi sok suci. Terus piye? Golek duit. Rene apa dadi profesor golek duit. Ya ngomong ora profesor ya golek. Berarti kan pot. Yang bener jawab piye? Kira usah jawab. Kok cara di goblok. Iya kira itu. Masa gak biasa wae. Betawe ora ono ini blas. Terus kulun supaya kabeh wala alakum napa? Taskulun. Jadi kanjeng Nabi ana gerhana itu tanya saya ini takut kalau matahari dalam rencana Tuhan yang lain. Jadi meskipun sekarang rutin matahari dari timur ke barat, kemudian gerhana pun bisa dihitung secara ilmu astronomi. Gerhana rembulan segaris gini. Meskipun itu semua bisa dianalisis secara ilmu, tetap sing gawe ora kuwe. Nah sing gawe ra kuwe bisa saja ada kekuatan yaitu tentu dalam Islam disebut Allah yang menghancurkan dan kamu tidak tahu. Disebut amin tuman fis sama ayyakhsifa bikumul ardo fa idza hiya. Kemudian bumi ini melumer, ngalami ini kuwi. Makanya bumi juga gitu, misalnya air selama ini baik-baik saja, kata Allah ketika Allah murka dan kemudian mata air dihilangkan, fama ya'tikum bima'im qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauram fama ya'tikum bima'im. Meskipun sekarang rutin kita bisa minum air secara segar, kita pun harus membayangkan bisa saja Allah menarik kemudian air itu hilang. Oh, rakyat atau mikir ngombe glegeken rokok. Bari untuk duit maklaran politik wis urip ngono. Jago menang syukuran orang gremeng ngono. Jare malaikat ya Allah. Rom Allah iku kapan dul. Tapi Allah Rahman Rahim niku kok do urip ngono. Sebungkut sprofne. Pokoke eling suwe ngandel kula, suwe latihan eling pengiran. Ikru wa dikron apa? Asira yang pengiran sing akeh. Wasakhkhara lan ngatur sapa wa taala asamso ing srengenge wal qamara lan bulan. Kulun desa sabar siji minima sange sama lan qamar. Iku yajri kulo maka kulun fi falaki ing dalam putarane kulun to ing dalam galaksine kulun to ing dalam cakrawalane kulun. Li ajalin krana mangsa musaman kang wis ditentok. Misale yaumul kiamah tegese dina kiamat. Jadi matahari dan rembulan itu memang punya siklus dan ketentuannya nanti sampai hari kiamat. Maksudnya Allah sendiri yang tahu kapan di akhir. Justru kita tidak tahu itu menjadi hati-hati karena semua di luar kendali kita. Semua di luar kendali kita. Setidaknya kita syukur karena sekarang baik-baik saja. Itu disebut innallaha yumsikus samawati wal ardo antazula. Terus walain zalata in amsakahuma min ahadim mimba. Allah yang mengatur sistem langit dan bumi supaya tidak bergeser dan kemudian menjadi kekacauan. Nah, sekarang alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Jadi kabeh dilingno Allah wala allakum tas dzalikum taidat sing nentokno mengkono kabeh sing ngatur langit bumi rembulan kabeh iku Allah, iku zat sing jenenge Allah, iku Rabbukum pangeran sira kabeh sing rumat kowe kabeh. Lahu kang iwut tetep Allah al-mulku te kerajaan. Jadi dunia dalam genggaman Allah, tidak dalam genggaman manusia. Makanya konflik pemimpin biasa wae, ora usah sepana. Tetep dunia dalam kendali Allah. Waladina uta wong akeh tatuna kang njaluk sira kabeh tak bibunat sing nyembah sira kabeh menjuni sang jenenge Allah khairi dene Allah. Wa hum tawi liyane Allah iku alas nami sale pira-pira berhala. Iku mayam dipuna ora iso miliki sapa kabeh mingkit ngiren saking sak sidike kulite kurma. Elapa fatinawati tegese kulit arine kurma. Soale cilik lah kitmir anane kurma dia iku ana namane apa? Lugute apa? Iku lugute sawi, ki kurma anane lugute sawi, ana manane apa? Biji sawi kok cilik napa? Apa cuma anane partikel nuklir kaya gaul kiai bukan gaul ya ora oleh. Pokoke cilik sebenarnya apa? Intat ulamun ngajak sira guming asnam layas mau doakum. Berhala-berhala mbok jaluk idunge ora krungu. Walau sami umpama krungu fardan ing dalam parilane utawa pengandiane ya mastajabul aku. Umpama krungu ora iso nyembah dadi ema ajabukum tegese ora nyembah dadi sapa berhala kuwi sira kabeh. Wa yaumil kiamat yang dina kiamat furuna ngafiri sira kabeh syirki kumlan
sirik-sirik sira kabeh bi isrokikum. Tegese kelawan sirik sira kabeh ya ing para brala Allah. Ya tabaru tegese lebaran sapa akeh mingkum saking sira kabeh. Ya tabaru tegese lebaran sapa asnam utawa wong-wong sing dianggep asnam mingkum saking sira kabeh wa min ibadati lan saking nyembah sira kabeh ya ing kabeh. Maksudnya kamu mendewakan hal-hal tertentu di dunia, pada akhirnya di akhirat kan itu hilang semua. Wah, kamu hanya bergantung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa saiki bergantung dengan sesuatu yang pasti tidak abadi, sing abadi namung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yunabbi'u kala ora iso nerangno ka ing sira. Dengan keterangan sebaik ini, sapa mislu khabirin sapa sepadane zat sing bijak. Maksudnya kamu tidak akan mendapat keterangan sebaik ini sebaik keterangan saking Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat sing maha napa bijak. Wala yunabbi'u lan ora iso nyritani detail, ora iso nyritani hebat ka ing sira bi ahwali daran sapa mislu khabirin sapa kaya critane zat sing maha bijak. Maksudnya mana bebasnya napa kamu tidak akan mendapat cerita sebaik ini, sedetail ini, sehak ini, senyata ini, sedetail cerita sing diutarana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.